Udah. Udah dah, udah. Eh. Oke, baik. Selamat siang, selamat siang menjelang sore kepada saudara Tabina yang hari ini mendapat jadwal untuk wawancara gitu di perusahaan kami. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saudari Tabina boleh memperkenalkan dirinya secara singkat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Tabina Ulimatul Aliyah, lulusan dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB University. Saya memiliki minat besar di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan, terutama pada kegiatan audit dan pemantauan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih untuk perkenalan dirinya. Tadi Tabina kamu menyebutkan kalau kamu mengenal gitu ya dan tertarik dengan audit lingkungan itu sendiri. Nah, boleh nggak kamu jelaskan, atau kamu ceritakan juga boleh apa sih audit lingkungan ini gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Furkon. Menurut saya audit lingkungan itu adalah sebuah proses evaluasi yang terdokumentasi dengan penelitian sejarah objektif dengan keadaan kegiatan perusahaan dan pembangunan di lapangan untuk menilai sejauh mana hal tersebut memenuhi ketentuan dan peraturan lingkungan yang berlaku. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya dari saudara Dean. Terima kasih. Oke, baik kita next ya, Saudari Tabina. Oke, mungkin sebagai audit lingkungan nantinya kira-kira apa saja sih dokumen yang perlu disiapkan sebelum audit tersebut dimulai? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Dean. Untuk dokumen yang perlu disiapkan sebelum audit dilakukan itu, yang pertama ada AMDAL atau KLUPL, izin lingkungan, catatan pemantauan limbah, hasil uji laboratorium, dan laporan terkait proper dan juga catatan pengolahan limbah B3. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda terlibat langsung dalam kegiatan audit lingkungan? Kalau ada, boleh diceritakan pengalaman Anda tersebut. Pertanyaannya Ibu Faroh, saya pernah terlibat langsung dalam kegiatan audit lingkungan saat magang. Waktu itu saya membantu tim saya dalam memproses pemeriksaan dokumen UKL-UPL, pengumpulan data pemantauan air limbah, serta observasi lapangan di area IPAL dan tempat penyimpanan limbah B3. Tugas saya di sana mencatat hasil temuan mendampingi saat wawancara dengan pihak teknis, membantu menyusun bagian awal laporan audit, dan juga pelaporan untuk perusahaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menilai efektivitas tindakan korektif yang dilakukan perusahaan? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Caca. Dalam menilai efektivitas tindakan korektif, saya akan melihat apakah perusahaan tersebut benar-benar menyelesaikan akar penyebab dari ketidaksesuaian yang ditemukan saat eh, proses audit. Langkah pertama, saya akan meninjau bukti perbaikan yang dilakukan seperti dokumen, revisi prosedur, catatan pelaksanaan, atau hasil pengujian ulang. Lalu saya akan melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan tindakan tersebut benar-benar diterapkan dan tidak ada yang melewati dari dokumen tersebut. Untuk yang selanjutnya, saya membandingkan data pemantauan yang terbaru dengan data yang sebelum perbaikan, sehingga saya akan membuat upaya pencegahan tersebut tidak terulang kembali. Oke, baik. Karena masih ada waktu, mungkin saya akan bertanya kembali. Oke, setelah sudah nih dilakukan audit gitu, kayak kamu sebagai auditor sudah membuat laporan, kira apa sih bentuk tindak lanjutnya gitu terhadap eh, lokasi yang kamu audit ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kon.
setelah audit lingkungan itu selesai dan saya buat, langkah selanjutnya saya akan menyampaikan hasil audit tersebut ke pihak manajemen dan auditi dan bersama-sama menyusun rencana tindakan yang korektif dan preventif. Seperti saya akan melakukan pemantauan pelaksanaan perbaikan lingkungan di lapangan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam laporan audit tersebut. Lalu saya akan memverifikasi atau audit parsial untuk memastikan semua tindakan korektif yang sudah diterapkan berjalan efektif, dan sesudah itu saya akan menutup temuan dan evaluasi untuk pembelajaran audit berikutnya. Oke, baik-baik. Ini adalah bagaimana nih jika kamu menemukan sebuah pencemaran gitu, namun tidak ada bukti fisiknya, tidak ada bukti datanya, tidak ada bukti dokumennya. Tapi itu pencemarannya memang merusak lingkungan. Nah, apa langkah yang akan kamu ambil terhadap kasus seperti itu? Terima kasih atas pertanyaannya kembali Bapak Furkon. Jika saya menemukan indikasi adanya pencemaran namun tidak terbukti secara fisik datanya atau dokumen yang mendukung, saya tidak akan langsung menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran. Langkah pertama yaitu saya akan mencatat secara rinci semua pengamatan yang ada di lapangan, termasuk lokasi, kondisi sekitar, dan indikator yang diamati. Lalu langkah kedua, saya akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait, misalnya petugas laboratorium, pengelolaan lingkungan perusahaan, atau tim sampling untuk melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium agar temuan ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu selanjutnya saya akan melakukan laporan audit sebagai indikasi awal atau temuan observasi, bukan sebagai pelanggaran langsung, sambil menunggu hasil dari verifikasi data tersebut. Seperti itu, Bapak. Oke, baik-baik. Oke. Mungkin sebagai pertanyaan penutup, mungkin kamu bisa jelaskan kontribusi apa yang akan kamu berikan terhadap perusahaan kami jika nanti kamu diterima, dan apa sih yang kamu harapkan apa yang kamu harapkan mengenai perusahaan yang mengenai apa yang diberikan perusahaan kepada diri kamu, seperti itu. Saya diterima di perusahaan ini, saya ingin berkontribusi dalam memastikan sistem pengelolaan lingkungan ini dalam perusahaan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya juga ingin melakukan membantu melakukan audit secara teliti dan sistematis agar setiap potensinya itu tidak memiliki kesalahan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan juga segera terdeteksi dan diperbaiki. Oke, baik. Sudah semua pertanyaan dijawab dengan baik dan maksimal gitu ya. Mungkin kepada saudari Tabina yang sudah hadir tepat waktu dan sudah memberikan materinya. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa ditunggu saja ya gitu. Tetap semangat dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.